Terjawab mengapa Pilpres 2024 belum bisa dipastikan bakal berlangsung satu putaran, pasalnya, banyak pemilih yang masih bisa mengubah pilihan alias swing voters menjelang pemungutan suara. Diketahui, hari pemungutan suara akan digelar 14 Februari atau sekitar 16 hari lagi. Banyaknya jumlah swing voters ini terungkap dalam survei elektabilitas Capres-Cawapres terbaru yang dirilis Skala Data Indonesia, atau SD. Diketahui, berbagai lembaga survei merilis hasil riset mereka terkait elektabilitas tiga paslon yang bertarung di Pilpres 2024, terlebih menjelang masa pemungutan suara yang berlangsung 14 Februari ini. Cek dua survei elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. 1. Skala Data Indonesia, SD. Hari ini Lembaga Survei Skala Data Indonesia, SDI, merilis hasil survei nasional terkait dengan elektabilitas pasangan calon presiden wakil presiden dan elektabilitas partai politik yang diselenggarakan di Jakarta Selatan. Hasilnya swing voters masih cukup tinggi sebesar 9,8%. Angka ini masih bisa mengubah hasil elektabilitas pasangan calon, paslon, presiden dan wakil presiden. Dalam temuannya, SD mencatat bahwa para swing voters mempunyai peran penentu arah Pilpres. Awalnya, Direktur SDI Aska Abdi Amrurobi bicara soal dinamika elektabilitas paslon yang masih dinamis, sehingga Pilpres 1 atau 2 putaran masih belum bisa diketahui, kata Direktur Skala Data Indonesia. Aska Abdi Amrurobi dalam keterangannya, Jumat, 26 Januari 2024, dalam temuan SD, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, menempati posisi puncak elektabilitas dengan memperoleh dukungan sebesar 45,7%, disusul Anies Mohaimin sebesar 27,6%, Ganjar Mahfud sebesar 16,9%, dan yang tidak tahu, tidak menjawab, undecided voters, sebesar 9,8%. Tidak hanya itu, Aska juga memaparkan dari hasil survei SDI bahwa debat Capres dan Cawapres cukup berpengaruh terhadap landasan publik memilih pasangan Capres dan Cawapres. Sebanyak 29,8% pemilih menganggap debat Capres dan Cawapres berpengaruh terhadap pilihannya dan 23,5% menganggap cukup berpengaruh, sedangkan 22,7% pemilih menganggap debat biasa saja, 4,2% kurang berpengaruh, dan 8,1% menganggap tidak berpengaruh sama sekali terhadap pilihan mereka. Diketahui, survei nasional ini dilakukan pada rentang waktu 13-21 Januari 2024 dan menggunakan metode tatap muka langsung. Sementara itu, jumlah sampel yang diambil sebanyak 1.240. Responden, margin of error 2, 78%, level of confidence 95%, dan teknik sampling berupa multi-stage random sampling, 2. Survei Carta Politika melakukan survei elektabilitas Capres-Cawapres pada periode 4 hingga 11 Januari 2024. Hasilnya sebagai berikut, Prabowo Gibran, 42,2%, Ganjar Mahfud, 28%, Anies Mohaimin, 26,7%, sementara itu, 3,1% responden menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Sebagai informasi, metode yang digunakan dalam survei ini adalah multi-stage random sampling dan pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dengan memberikan pertanyaan secara langsung. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 1.220 responden dengan margin of error 2,82%. Kriteria responden terpilih adalah minimal 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat memilih. Wilayah cakupan survei adalah seluruh provinsi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.